Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friaula Hikmat dengan 333323. Saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan dari shift 2 praktikum statistika 2. Nah, jadi untuk modul 3 ini terdapat satu soal tugas mingguan, yaitu seorang dermatologis meneliti apakah konsumsi air harian seseorang berhubungan dengan tingkat kesehatan kulit mereka skala 1-100. Nah, ini untuk tabelnya. Itu yang pertama kita buatin dulu di Excel. Ini saya sudah buat di Excelnya. Kemudian kita save dan kita beri nama. Di sini saya kasih nama modul 3 tugas mingguan statistika 2. Nah, setelah itu kita tentukan yang A, berapa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya. Setelah itu yang B, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Kemudian yang C, buatlah scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Dan yang D, yang terakhir, yaitu jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Jadi langsung aja kita bikin sintaksnya di RStudio. Yang pertama kita pakai package-nya, kita panggil yaitu readxl. Nah, karena saya tadi sudah menginstal atau sebelumnya saya sudah pernah menginstal, jadi langsung aja saya aktifin package-nya dengan syntax library. Kemudian kita masukin nama package-nya yaitu readxl. Terus kita run. Nah, setelah itu kita input data. Nah, yang tadi Excel yang sudah kita buat itu kita masukin di import database ini. Kemudian kita masukin from Excel ini. Lalu kita browse. Setelah itu kita cari di mana kita naruh si Excel tadi. Nah, setelah itu bisa langsung kita import aja. Tapi karena saya sudah mengimport, jadi saya cancel karena dia udah ada. Jadi kita bisa langsung input data. Untuk datanya saya kasih nama soal di sini. Terus kita ketik si sintaksi ini dengan read_xlsx. Kemudian kita masukin nama dari si file Excel yang kita masukin tadi. Nah, di sini karena saya masukinnya adalah modul 3 tugas mingguan statistika 2, jadi saya masukin di sini sesuai sama persis dengan yang di Excelnya, nama Excelnya. Tetapi untuk underscore bawahnya itu tidak saya masukin karena itu nggak dibaca, maksudnya nggak akan terbaca juga gitu. Nah, jadi di sini saya masukin .xlsx-nya, terus kita masukin sheet-nya itu sama dengan 1 karena untuk sheet Excel itu kan ada banyak ya, jadi takutnya nanti terbaca atau yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi kita masukin untuk memperjelas kalau dia tuh ada di sheet 1. Nah, kemudian kita masuk nih ke soal, yaitu menghitung koefisien korelasinya. Nah, di sini saya masukin datanya itu, saya kasih nama modul 3, kemudian kita masukin sintaksnya adalah data.frame, lalu kita masukin juga si data yang udah kita masukin tadi, yang soal ini, yang kita kasih nama soal, kita masukin ke sini. Terus kita kita asumsikan bahwa si X dan Y ini, karena tadi kan dia ada 3 tabel, ada orang, konsumsi air, dan kesehatan kulit, ada 3 kolom. Tetapi untuk yang orang ini tidak kita masukin karena dia nggak berpengaruh nantinya di untuk koefisien ini gitu. Jadi yang untuk faktor yang mempengaruhinya itu cuma di konsumsi air sama kesehatan kulit aja. Jadi kita masukin di sini konsumsi air dalam kurung mili. Kemudian untuk yang Y-nya kita masukin soal. Terus kita masukin si kolom kesehatan kulit. Nah, jadi untuk nama-nama konsumsi air dan kesehatan kulit ini itu sama persis dengan yang di tabel, sampai ke yang mili-mili ini pun juga ditulis sesuai dengan nama yang ada di tabel Excelnya. Setelah itu kita masukin untuk core-nya atau correlation-nya, kita masukin variabel X sama Y, dan kita juga masukin core test-nya atau pengujian correlation-nya kita masukin untuk 2 variabel, yaitu X dan Y. Nah, itu bisa kita running. Nah, kemudian didapatkan untuk hasilnya di sini. Untuk correlation-nya itu ada di 0,9441245. Atau karena dia nilainya positif, berarti hubungan 2 variabel ini yaitu positif kuat atau positif sempurna. Nah, setelah itu kita masukin di core test-nya atau pengujian tesnya menggunakan Pearson test. Nah, di sini kita masukin nilai T-nya itu adalah 8,1022, kemudian DF itu 8. Nah, untuk nilai 8 ini itu didapat, untuk nilai
8 ini tuh didapat dari jumlah datanya, yaitu kan ada 10 data. Nah, kita mau cari atau mau menguji correlation itu di dua variabel, yaitu variabel X sama Y, sehingga si DF ini total data yang 10 itu dikurang sama 2, jadi DF-nya ada 8. Kemudian untuk p-value-nya ada di 3,985. Nah, kemudian di sini ada alternatif hipotesis, itu adalah true correlation, yang mana berarti hipotesis dari pihak satunya itu diterima. Nah, tadi hubungan dari si Nah, selanjutnya untuk skor yang ini itu kan tadi sama ya di 0,9441245, yang mana berarti hubungannya ini adalah positif atau positif sempurna, sehingga bisa dikatakan bahwa jika semakin banyak orang tersebut mengkonsumsi air, maka kesehatan kulitnya itu akan semakin naik skalanya dari 1 sampai 100, itu akan semakin naik dari sebelumnya. Jadi persamaannya itu adalah berbanding lurus. Nah, setelah itu kita akan membuat scatter plot. Nah, jadi ini untuk scatter plotnya sudah terbuat. Sekarang kita akan buat garis regresi. Nah, garis regresinya itu adalah garis linear lurus. Nah, ini untuk scatter plotnya, yang mana X itu berarti dia menunjukkan konsumsi airnya dan satuan mili. Dan untuk yang Y-nya itu adalah kesehatan kulit dalam skala 1 sampai 100. Nah, jadi garis regresi yang tadi kita buat itu untuk menjadi penanda si garis linear lurus dari si hubungan dua variabel yang positif kuat tadi. Jadi kalau misalnya dia nanti semakin jauh dari si garisnya, itu berarti dia akan semakin jauh dari hubungan positif kuat tadi gitu. Nah, jadi kalau misalkan contohnya yang ada di sini di tengah-tengah 1400 sampai 1600 ini kan dia mendekati garis ya, atau hampir sempurna, maksudnya hampir sesuai sama si garisnya. Ini berarti dia nilainya itu sesuai dengan si hubungan dua variabel tadi. Nah, kemudian kita mencari persamaan model regresi linear tadi. Nah, di sini untuk regresi linear yang diperoleh persamaannya, di mana kalau intercept 29,86992 itu berarti menandakan prediksi bahwa ketika kita mengkonsumsi 0% atau 0 mili air itu, maka kesehatan kulitnya ada di 29,86992. Nah, sedangkan untuk yang di X-nya dengan nilai 0,02626 itu menandakan itu adalah sebuah nilai prediksi jika konsumsi airnya itu naik 1 mili. Seperti itu. Setiap naik 1 mili, maka nilai kesehatan kulitnya itu akan naik 0,02626. Baik, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu hubungan antara konsumsi air sama kesehatan kulit itu adalah berbanding lurus atau positif sempurna atau positif kuat, yang mana jika kita mengkonsumsi airnya ini bertambah, maka kesehatan kulitnya pun akan bertambah atau semakin baik, semakin meningkat, dan nilai skalanya itu juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.